laksanakan pada kesempatan ini. Adapun acara konferensi cabang 3I Kecamatan Gunung Timang pada hari ini Kamis 29 April 2021 segera kita mulai. Yang pertama kita mengawalinya dengan berdoa. Untuk doa, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars 3I. Hadirin diundang untuk berdiri. Berdiri jadi panggung kebangsaan air pada kita bersinar hidup abadi bersama tersatukan bangsa lahir negara kita PGRI abadi berdiri di bawah Indonesia aku telah bersama kita mencinta kekuatan negara. Tersatukan negara kita PGRI abadi
Bawa sang Tidak bisa aku tak rakyat dan dan Tuhan mendidik kita pandang ya, hadirin persilakan duduk kembali. Baik, kita masuk ke acara yang selanjutnya. Sambutan dari pengurus 3RI Kecamatan Gunung Timang. Pada kesempatan ini langsung saya ambil alih. Nah, yang pembawa acara seharusnya hari ini Pak Victor, tapi kebetulan beliau tadi malam masuk rumah sakit sehingga tadi tidak sempat juga menghubungi Bu Rini atau Pak Loneng atau Gurma tadi. Baiklah Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Sebelumnya kita ucapkan yel-yel kita. Hidup guru. Nah nih, hidup 3RI, solidaritas, yes. Baik, terima kasih. Sebelumnya pengurus Kecamatan 3RI Gunung Timang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, dan semoga tunai nanti sampai selesai pada puasa bisa berjalan dengan lancar. Baik, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Sekretaris Kabupaten 3RI Barito Utara. Sebenarnya kita sudah menghubungi Ketua yang juga sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pak Haji Ardian. Berhubung beliau banyak kesibukan dan hari ini juga ada rapat masalah pembahasan anggaran kata beliau dan juga membahas masalah tunjangan hari raya hari ini. Jadi untuk kepentingan guru-guru juga, sehingga beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus dan anggota di Kecamatan Gunung Timang karena tidak bisa hadir dalam konferensi kerja pada kesempatan ini. Namun demikian tidak mengurangi makna dari konferensi kerja kita. Bapak Ibu, teman-teman pengurus dan anggota yang bergabung dalam Zoom meeting pada kesempatan ini adalah kali pertama pengurus 3RI Gunung Timang melaksanakan rapat melalui Zoom meeting ya. Dan ini juga memang kita sadari ada banyak keterbatasan dengan adanya penyelenggaraan Zoom meeting ini. Mungkin teman-teman yang tidak terakses oleh sinyal mungkin kesulitan mengikuti ya. Tapi ini juga kita ambil hikmahnya. Pertama ya lebih mengenalkan kepada teman-teman kita semua untuk belajar bagaimana memanfaatkan IT. Mungkin kedepannya juga ini pasti akan kita alami, termasuk juga dalam pembelajaran seperti Zoom meeting mungkin sering kita gunakan ke depannya juga. Kemudian juga di tengah pandemi COVID-19 ini ya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ya. Kemudian di tengah-tengah puasa ini mungkin teman-teman yang menjalankan ibadah puasa kan agak kesulitan juga. Jadi ya mudah-mudahan dengan Zoom meeting ini seluruh anggota bisa berpartisipasi aktif. Baik, tidak banyak yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung di Zoom ini. Pada intinya 3RI Gunung Timang setelah dilaksanakan
konferensi kecamatan pada tanggal 25 Februari yang lewat di Balai Desa, kita sepakat bahwa organisasi profesi kita, PGRI, sama seperti organisasi profesi yang lain seperti Ikatan Dokter Indonesia, seperti Ikatan Bidan, ya, bahwa kita harus bangga dengan organisasi profesi kita. Meskipun akhir-akhir ini ada kecenderungan, ada beberapa organisasi guru yang muncul seperti Ikatan Guru Indonesia, ya. Ini perlu kita sepakat juga bahwa PGRI adalah satu-satunya organisasi profesi kita yang perlu kita junjung tinggi dan kita sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi kita anggota PGRI. Dan sudah banyak yang PGRI lakukan selama ini. Pertama, termasuk sertifikasi juga salah satu perjuangan dari PGRI. Dan Ketua Umum kita, Ibu Dr. Yunifah Rusidi, juga sangat peka dan cepat, ya, cepat tanggap begitu ada PP terbaru yang tidak mencantumkan PKN dan bahasa Indonesia, termasuk juga pengawas, ya. PGRI bereaksi sehingga PP tersebut lagi mungkin dievaluasi ulang, ya. Nah, demikian beberapa contoh pergerakan dari Persatuan Guru Republik Indonesia dan banyak yang lain. Dan pada kesempatan ini nanti di konferensi kerja ini kita berbicara secara khusus lingkup Gunung Timang, apa yang bisa kita perbuat untuk PGRI Gunung Timang, terlebih untuk anggotanya. Nah, itu nanti ada rancangan program kerja yang disampaikan. Nah, nanti akan kita sampaikan. Kemudian mohon masukan dari teman-teman yang nanti ya. Apakah rancangan program kerja tersebut bisa disepakati atau ada yang harus dihilangkan atau ada rancangan baru, ya. Kalau kemarin ada pengadaan kaos, kita sudah punya referensi, nanti akan ditampilkan pada saat masuk dalam pembahasan nanti. Itu beberapa poin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Dan pada kesempatan ini juga terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Ari Prasetya sebagai salah satu tim IT PGRI Kecamatan Gunung Timang juga yang banyak membantu dalam kelancaran Zoom meeting ini. Dan di Gunung Timang ini banyak, ya, yang IT-nya bagus juga. Di Ketapang ada Pak Arif, ya. Di SMP 4 ada Bu Nisa, ada Pak Siswandi juga, ya. Bahkan di sekolah-sekolah lain juga. Dan nanti juga mudah-mudahan teman-teman guru yang belum paham misalnya Zoom meeting ataupun ingin membuat video pembelajaran bisa minta bantu dengan teman-teman ini, ya. Dan saya yakin teman-teman yang sudah paham bisa tidak akan pelit dengan ilmunya. Demikian yang bisa disampaikan atas perhatian dan kerjasama kita semua, termasuk saran kritik dari teman-teman pengurus anggota di Kecamatan Gunung Timang sangat kita harapkan. Dan kita tetap ingin dari Gunung Timang ini selalu solid, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sejak awal dulu kita pada Hari Guru ada kegiatan, ya. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa melaksanakan meski di tengah pandemi, minimal kita bisa upacara pada tanggal 25-nya itu, yang mana petugasnya semua guru-guru juga, ya. Dan kegiatan-kegiatan yang lainnya termasuk kegiatan sosial itu akan kita bahas di konferensi kali ini. Demikian yang bisa disampaikan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dengan acara selanjutnya, yaitu sambutan dan juga arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan konferensi cabang PGRI Kecamatan Gunung Timang yang disampaikan oleh Sekretaris Kabupaten PGRI Barito Utara pada Pak Maksi. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan
Maaf teman-teman, saya juga sebenarnya kurang enak badan. Saya mulai kemarin pagi itu ada flu, ya, agak kurang enak badan. Karena mungkin kecapean kemarin hari yang lalu. Sebelum saya menyampaikan sambutan atas nama PGRI Barito Utara, pada kesempatan ini tidak ada salahnya karena ada teman kita, pengurus kita, sekretaris PGRI Gunung Timang saat ini dalam keadaan sakit. Tidak ada salahnya saya ajak teman-teman semua kita tunduk kepala sejenak, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk mendoakan khusus untuk Pak Heri, semoga dia secepatnya diberikan kesembuhan. Kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Yang terhormat Ketua Kecamatan PGRI dan pengurus harian Gunung Timang, PGRI Gunung Timang, yang saya hormati teman-teman pengurus seksi Kecamatan PGRI Gunung Timang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kita bisa berkumpul bersama dalam acara konferensi kerja kecamatan tahun 2021. Semuanya masih dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat, walaupun saya lihat mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa mungkin keterbatasan sinyal sehingga tidak semuanya bergabung. Tapi harapan saya apa yang kita dapatkan hari ini lewat kesepakatan ini, semuanya itu akan bisa kita laksanakan atau kita realisasikan. Sebelum saya lanjut, hari Selasa yang lalu saya ada ketemu langsung, datangi Pak Ketua PGRI di ruang kerjanya Dinas Pendidikan. Saya banyak ngobrol dengan beliau, saya sharing tentang PGRI, ya, tentang pendidikan. Cukup banyak kami sampaikan. Dan pada kesempatan ini akan saya sampaikan seperti pesan beliau nanti disampaikan pada saat Pak Maksi mewakili saya di dalam konferensi kerja kecamatan PGRI Gunung Timang. Oke Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang beliau sampaikan, sekali lagi dia mohon maaf karena tidak bisa hadir pada hari ini, karena seperti disampaikan oleh Pak Ketua, karena tugasnya untuk hari ini sebagai kepala dinas tidak seperti waktu dia masih kabid, itu cukup banyak sekali kegiatan hampir setiap hari, tidak ada istirahat. Saya lihat bahkan saya sendiri juga berkomunikasi dengan beliau agak sulit. Kadang-kadang saya WA pagi, besok pagi baru dibalas. Ya, ini memang agak kesulitan sekarang. Mungkin bukan dia tidak mau, karena juga dengan tugas yang sekarang, apalagi sekarang rame-ramenya katanya sertifikasi tunda. Di sini beliau sampaikan uang itu sudah ada, tapi karena perbuk, ya teman-teman sekalian, karena perbuk sampai sekarang itu belum selesai. Kalau uangnya itu sudah ada. Untuk pencairannya itu terus menunggu perbuknya. Dan kalau saya lihat dari berita yang kemarin bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, ada media salah satu media, ya, itu diusahakan pada bulan Mei sudah terbayar semuanya. Mudah-mudahan kita tunggu aja teman-teman sekalian. Oke Bapak Ibu pengurus kecamatan yang saya hormati, peserta konferensi kerja saat ini,
Ini ada beberapa hal yang saya mau sampaikan di sini, yang disampaikan oleh Pak Ketua di dalam konferensi kerja saat ini, yang perlu diperhatikan baik-baik, dibicarakan baik-baik adalah yang pertama adalah di dalam pendataan anggota. Itu yang pertama adalah pendataan anggota. Karena kalau saya melihat data yang ada memang sampai tadi malam saya lihat data yang ada di dalam database PGRI Gunung Timang itu adalah 373 anggota. 373 anggota. Tetapi kita nggak tahu, mungkin ada yang sudah meninggal di situ, tapi kita karena komunikasi ini ya, kita nggak tahu. Oleh sebab itu memang kami dari kabupaten ada rencana nanti sebenarnya ada pertemuan khusus membahas masalah data anggota ini, apakah itu sudah valid atau belum. Kalau ada yang sudah meninggal, ya, karena saya ingat beberapa bulan yang lewat ada ibu guru yang di desa Tapen Raya atau mana yang meninggal, ya. Tapi setahu saya dia juga pernah mencetak kartu. Tapi sampai saat ini kan kita menunggu laporan dari kecamatan, ya. Ini mungkin orang yang sudah meninggal juga masuk di dalam 373 ini, maupun yang sudah pensiun, ya. Tapi kalau pensiun dia tetap bersedia di PGRI, ya konsekuensinya tetap membayar iuran PGRI bagi mereka yang sudah purna tugas. Itu diminta Bapak yang pertama, Pak Ketua, pendataan anggota. Yang kedua, maksimalkan pembayaran iuran. Ya. Maksimalkan pembayaran iuran untuk mempermudah kepengurusan. Beliau sampaikan bahwa diusahakan kepengurusan ranting itu dibentuk. Karena lewat ranting lebih mudah kita berkoordinasi tentang pembayaran iuran. Ini nanti kalau kecamatan nanti tinggal menanya dengan ranting. Ya, itu pesan dari beliau. Dan silakan melaksanakan tugas-tugas kegiatan-kegiatan PGRI yang lain, pesan beliau. Setelah itu silakan, misalnya mungkin mau dibuat seperti Pak Ketua bilang tadi, mau belajar tentang IT dengan Pak Ari, silakan dibuat acara khusus, mungkin kegiatan khusus, ya. Itu bagian daripada kegiatan PGRI, ya. Kegiatan-kegiatan sosial silakan, ya. Yang penting di masa pandemi Bapak sampaikan bahwa harus itu dinomor satukan. Jangan sampai PGRI itu ada ada cerita, bilang Bapak ada cerita, gara-gara PGRI ini ternyata corona makin banyak karena sering pertemuan yang berlebihan tanpa memperhatikan prokes. Itu pesan beliau. Silakan melaksanakan kegiatan apapun. Terus pada kesempatan ini yang beliau sampaikan, intinya Pemaksi katanya seperti ini, yang saya sempat catat kemarin itu, pengurus harus punya kerjasama dan kekompakan di dalam menjalankan organisasi. Kekompakan, kerjasama dalam menjalankan organisasi. Supaya apa yang dihasilkan di dalam program-program kerja, lewat konferensi kerja, itu bisa terrealisasi semua. Silakan mau kerjasama yang baik. Itu pesan beliau. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, itu ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Pak Ketua Kabupaten PGRI Barito Utara yang saat ini juga Kepala Dinas, ya. Dia menyampaikan juga mohon dukungan dia di dalam melaksanakan tugas dia, tanggung jawab dia sebagai Ketua PGRI maupun sebagai Kepala Dinas. Karena saya jujur saya sampaikan di sini, mungkin itu hal yang wajar bilang beliau, tetapi masih banyak sekali grup sekarang di PGRI yang ada kesan menyalahkan dinas pendidikan
seolah-olah tidak bisa mengurus tentang pencairan dana sertifikasi sama tunda. Padahal oleh sebab itu dia sampaikan sama saya, ini karena Perbup belum keluar, uang sudah siap. Oleh sebab itu juga kepada teman-teman pengurus, ya, pengurus kecamatan, mohon disampaikan ke teman-teman sekalian. Ya, disampaikan ke teman-teman sekalian bahwa ini bukan karena kehendak Pak Kepala Dinas tidak mau berusaha mencairkan, tapi ada aturan yang harus ditunggu untuk dasar dalam pembayaran, pencairan. Ya, saya kira itu pesan dari Kepala Dinas dan juga sebagai Ketua PGRI. Nah, pada kesempatan ini juga saya harapkan kepada teman-teman semua yang di sini, ya, bahwa kita lihat sekarang adalah konferensi kerja kecamatan. Bahwa konferensi kerja kecamatan itulah adalah langkah awal setiap tahun sebelum kita melaksanakan kegiatan pada tahun itu. Cuman karena dengan pandemi mungkin baru bisa dilaksanakan pada bulan 4 ini karena pemilihan juga kemarin atau konvensi cabang kemarin baru bisa dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2021. Nah, 2 bulan setelah itu atau hari ini boleh dilaksanakan konvensi kerja kecamatan. Sekali lagi bahwa konvensi kerja kecamatan adalah salah satu wadah kita membicarakan program kerja dalam 1 tahun. Nah, ini dilaksanakan setiap tahun. Tahun depan juga dilaksanakan juga. Setiap tahun. Tapi biasanya paling lambat bulan 2 sebenarnya. Bulan Februari dalam setiap tahun konferensi kerja itu harus dilaksanakan. Oleh sebab itu saya sampaikan di sini, saya harapkan pada teman-teman semuanya bahwa dalam menjalankan hasil dari konferensi kerja, kita juga harus ada program prioritas. Ya. Sebanyak-banyak kita buat program, oke, silahkan. Tapi kita program prioritas. Apa yang prioritas kita 2021 dengan sisa waktu kurang lebih 7-8 bulan ini kita menjalankan organisasi kita. Kadang-kadang kita punya keinginan yang banyak, ya, tapi satu pun tidak ada yang terrealisasi. Tapi kalau kita punya keinginan yang banyak, berarti kita harus juga kerja keras. Ya. Karena apa yang saya sampaikan di sini juga, kita juga di kecamatan seperti itu. Saya kemarin, ini maaf Bapak, saya ini ke belakang, kita kemarin didesak oleh provinsi untuk melaksanakan konvensi cabang kecamatan harus di periode 2020-2025. Akhirnya di dalam waktu 3 bulan kita harus ngebut dari 9 kecamatan. Makanya sempat saya sampaikan dengan Pak Ketua, Pak Apel waktu itu, Pak jangan lewat dari bulan 2. Ternyata direspon Pak Apel katanya tanggal 25. Dan bersyukur semuanya sudah boleh berjalan dengan lancar dan terbentuk kepengurusan. Mudah-mudahan kepengurusan 2020-2025 itu menjadi kepengurusan yang kompak karena ini kepengurusan terakhir Pak Apel di dalam memimpin PGRI Gunung Timang, karena kita punya aturan di dalam ADRT yaitu cukup 2 tahun, 2 periode, ya, cukup 2 periode itu dapat aturan. Kalau kemarin Bapak dan Ibu 19 sampai 20 kemarin sampai 21 kemarin itu tidak dihitung, itu di dalam ADRT itu sudah ada. Dan satu lagi yang kalau saya lihat, saya lihat ada yang di dalam nanti di program kerja itu ada nanti mau dimunculkan masalah keuangan, ya, di dalam pasal berapa Bapak dan Ibu, saya ngomong di sini, ya, saya nggak tahu kalau itu diambil dari ADRT, kalau itu saya lihat mungkin dari ADRT yang dulu, ya. Ini kita pakai ADRT Bapak dan Ibu, ADRT Kongres 2019. Dan ini tidak bisa di-download Bapak dan Ibu.
Tidak bisa di-download sama sekali. Yang bisa itu sebelum Kongres PGRI 2019. Ini ADRT sampai 2019 sampai sekarang itu nggak bisa di-download. Ini hati-hati Bapak dan Ibu membuka ADRT PGRI ya. Kemarin sudah saya sampaikan di grup pengurus harian bahwa saya sudah fotokopi, sudah ada berapa kecamatan yang ini tapi bayarnya terpaksa 50.000. Karena kalau kita mau lewat di provinsi, lewat PB itu 150.000. Karena kemarin kami mengambil 2 itu 300.000. Saya bayar. Oleh sebab itu saya pikir lebih baik kita fotokopi seperti ini, hasilnya itu sama aja seperti kita fotokopi buku kita untuk anak-anak kita di sekolah, sama, nggak akan merubah apa isinya. Saya kira itu dari Bapak dan Ibu sekalian. Nanti mungkin kita sambil berjalan nanti ada hal-hal yang perlu ya, ada hal-hal yang perlu nanti kita sama-sama lagi kalau melihat dari acara tentang tanya jawab boleh di situ nanti ya. Dengan memanjatkan puji dan syukur karya Tuhan Yang Maha Esa, maka konferensi kerja kecamatan PGRI Gunung Timang tanggal 29 April 2021 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Aris Kabupaten PGRI Barito Utara yang sudah memberikan sebutan arahan sekaligus membuka kegiatan konferensi kerja kecamatan PGRI Gunung Timang. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita masuk dalam acara konferensi cabang PGRI Kecamatan Gunung Timang, dan nanti sebelum kita memulai ini, sebelum kita menyampaikan laporan keuangan, Papel. Ya. Nggak ada ya. Videonya nggak ada. Mau Ya haruslah. udah kelihatan ya? Ya haruslah. Baik. Harus kelihatan gambar ya Pak Maksi? Oh iya, wajib lah. Oh. Supaya gak akan kelihatan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian acara konferensi kita sudah dibuka oleh Bapak Sekretaris tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan keuangan dan juga program kerja PGRI Gunung Timang. Tapi sebelumnya saya tawarkan apakah kita tanya jawab dulu dengan Pak Maksi atau langsung saja nanti setelah kita sampaikan laporan keuangan dan program kerja. Saya beri kesempatan kepada seluruh teman-teman, apakah langsung penyampaian laporan keuangan dan program kerja atau tanya jawab dulu dengan kalau saya ya. Ini Pak, sebentar lah. Ya, kalau silakan. saya silakan aja ikutin dengan apa yang terjadwal hari ini, silakan bahas dulu semua. Nanti kalau ada apa-apa, nanti kalau lancar-lancar nggak perlu tanya jawab, ya. Kita lebih cepat, waktunya lebih cepat. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya tampung dulu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Sekretaris. Kalau demikian kita sebelum penyampaian program kerja, kita ingin mendengarkan laporan singkat keadaan keuangan kas PGRI Gunung Timang pada Bapak Bendahara, Bapak Nono Adinata Skidi, dipersilakan. Baik, selamat pagi semua. Salam sejahtera buat kita. Yang terhormat Bapak Ketua PGRI Kabupaten, yang mewakili yaitu Bapak Sekretaris. Yang terhormat Bapak Ketua Kecamatan PGRI Gunung Timang. Yang terhormat
eh, Ibu Sekretaris GRI Kecamatan Gunung Timang, yang terhormat Bapak Ibu semua Dewan Guru yang terlibat dalam kegiatan Zoom meeting pada hari ini. Baik, kami akan laporkan secara singkat keadaan keuangan atau dana yang ada pada bendahara, yaitu kalau dalam konferensi Kecamatan PGRI Gunung Timang pada tanggal 25 Februari yang lalu, itu saya laporkan ada dana di rekening itu sebanyak 10 juta. Tapi dengan adanya kegiatan konferensi pada tanggal 25 Februari tahun 2021 itu, ada mengeluarkan dana di sana kurang lebih 2 juta. Jadi sekarang ada dana, ada 8.041.000 yang ada di bendahara, dikurangi. Kemarin kami store transfer ya ke bendahara Kabupaten PGRI, itu melewati rekening Pak Sekretaris itu 1.500.000, kemudian 100.000 untuk membantu membayar pulsanya admin kita, atau untuk Pak siapa? Ari ya kemarin. Jadi total yang sisa 8.041.000 itu dikurang 1.600.000. Jadi dana cash yang ada di rekening sekarang, bukan cash ya, di rekening itu ada 6.441.000. Saya ulangi, ada dana kita, dana PGRI Kecamatan Gunung Timang itu 6.441.000. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada koreksi atau ada pendapat, nanti akan kami terima dan akan kami berusaha untuk menjawabnya. Demikian, selamat pagi Bapak Ibu semua. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bendahara. Jadi kita mendengar bersama bahwa saldo kas kita masih ada Rp6.441.000. Itu sebagai informasi keuangan kita. Sebelum kita masuk ke program kerja, mungkin ada pertanyaan terkait keuangan atau koreksi, dipersilakan. Kalau tidak ada atau nanti bisa juga disampaikan di bagian akhir nanti, kita langsung ke penyampaian program kerja. Ya. Untuk program kerja, silakan Ari untuk tampilkan share screen-nya. Ya. Ini rancangan program kerja Kecamatan PGRI Gunung Timang masa bakti 2020-2025. Yang pasti kita membahas yang tahun 2021 ini ya, karena ini sedang berjalan, dan konferensi kerja kecamatan ini juga setiap tahun kita laksanakan. Lanjut, Ari. Lanjut yang program. Lanjut yang bidang keagamaan. Nah, ini umum ya, maksudnya entah di dalam 1 tahun ini melaksanakan peringatan Hari Raya Besar Keagamaan, melaksanakan acara ramah tamah keagamaan tingkat Kecamatan PGRI Gunung Timang, mengikuti lomba bidang keagamaan tingkat cabang maupun kabupaten. Poin pertama, bidang keagamaan. Lanjut. Nanti sambil bisa dilihat. Mempersiapkan kontingen paduan suara menyanyi solo. Senam dan tari tradisional dan modern, dan melaksanakan latihan rutin
dalam rangka persiapan mengikuti lomba yang rutin diadakan di tingkat cabang. Ini menyesuaikan. Lanjut. Bidang olahraga, mempersiapkan kontingen tim cabang olahraga yang dipertandingkan di tingkat 3RI cabang yang melaksanakan latihan rutin di tingkat 3RI Gunung Timang. Terus lanjut, Tri. Bidang pembinaan karir dan profesi, mengadakan pelatihan guru tingkat kecamatan 3RI Gunung Timang untuk guru kelas maupun guru mata pelajaran. Ini dulu pernah kita laksanakan seperti penyusunan penilaian kinerja guru dan SKP dulunya. Ya, lanjut. Program khusus. Di program umum, sekarang program khusus, lanjut. Nah, ini persiapan BIMTEK dan tryout P3K yang diselenggarakan. Ini agak terhalang. Yang diselenggarakan di 3RI disarankan mendaftar secara mandiri. Oh ya, yang link yang sudah dibagikan kemarin. Ini karena anggota 3RI masih banyak yang tenaga tidak tetap. Jadi nanti bisa secara aktif melihat informasi di grup 3RI Gunung Timang maupun link-link yang sudah dibagikan. Kemudian merayakan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, ini apakah bisa kita laksanakan nanti. Dan ini hari Kamis salah ketik ya, Hari Guru Nasional ya, 25 November 2021. Kemudian 3, menggalakkan program 3M di masa pandemi 19. Kemudian pemberian santunan bagi anggota yang berduka sebesar 100.000. Ini nanti mohon masukannya, apakah tetap seperti itu nilainya atau bagaimana teknisnya ya. Nanti akan kita bahaskan dalam tanya jawab. Lanjut, Tri. Program khusus pembuatan kaos 3RI dan menggalakkan iuran 3RI, pembuatan kartu anggota. Sebelum membahas tentang penggalakan iuran 3RI dan pembuatan kartu anggota untuk pembuatan kaos 3RI, kemarin kita sudah punya referensi. Silakan Ari ditampilkan model kaos yang mau kita pesan. Nah, ini dia 3RI Gunung Timang. Jadi 3RI Gunung Timang nanti ada kaos kebanggaan kita. Diharapkan di sini ada nama, nanti yang pesan boleh dengan nama. Kemudian harapannya dari penjualan kaos ini juga bisa menambah untuk kas 3RI mungkin 20.000 atau 25.000 nanti ya. Dan untuk yang ini itu harga di sana belum ongkirnya 105.000 rupiah. Dan minimal pemesanan ini 24 pieces. Jadi mungkin untuk kas 3RI diperkirakan termasuk ongkirnya, termasuk untuk kas sekitar 150.000 lah. Ini sudah untuk kaosnya ini. Nanti ada tulisan di belakangnya juga, di sini ada bendera merah putih kita desainkan. Sini ada 3RI Gunung Timang ya. Itu untuk kaos ya. Nanti mohon masukannya juga untuk kaos ini. Nah, ini yang tidak pakai kerah. Tapi harapan kita yang pakai kerah ini bagus juga nih. Ya, kemarin dari usul teman-teman banyak memilih yang tadi yang ada les-les ungunya. Oke, lanjut Tri ke apa tadi itu untuk kaos ya, nanti pada saat tanya jawab kita bahas bersama. Yang kedua tadi apa? Nah, iuran ya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk iuran harapannya bisa lebih maksimal lagi di tahun ini. Tapi saya yakin kalau ada kegiatan tentu iuran juga berjalan. Kemudian karena tadi dibilang oleh Pak Maksi, anggota kita di Kecamatan Gunung Timang ini, anggota kita di Kecamatan Gunung Timang yang terdaftar di database pusat 373 anggota. Nah, ini setiap tahun akan bertambah terus iuran kita. Kalau tidak dibayar ini menjadi utang. Karena database kita yang punya anggota
yang punya kartu anggota itu otomatis tadi saya sepakat akan diadakan pendataan kembali anggota yang sudah meninggal, misalnya pensiun, kita konfirmasi lagi apakah siap membayar iuran, biar ini tidak menjadi beban utang kita. Karena di PB pengurus besar sana tetap terhitung sebagai utang. Nah, selama ini ya untung saja pengurus kabupaten yang banyak menombok ini. Kalau dari kecamatan ya kita store juga setiap tahun. Tapi kalau mau jujur ya ini kita buka-bukaan aja dengan pemaksi, tidak semuanya kita store ya. Ya ini kita jujur aja, tapi karena di kecamatan juga banyak kegiatan. Nah, pembuatan kartu anggota sekarang ini pemaksi informasinya Rp50.000 ya. Dan itu bukan untuk kita pengurus kecamatan, tetapi memang diminta dari PB-nya sana. Kalau mau cepat dan nanti mungkin ada informasi dari Pak Sekretaris. Kalau dulu 25.000, sekarang sudah Rp50.000. Oke, lanjut. Mas Ari. Oh ya, terima kasih. Jadi tidak banyak program kita yang pasti tadi poin-poinnya saya ulangi. Kalau bisa melaksanakan Hardiknas 2 Mei, Hari Pendidikan ya. Ya, Hari Pendidikan Nasional. Minimal kita melaksanakan perayaan Hari Guru, mengingat 2 Mei ini masih dalam kurun puasa, kemudian pandemi juga. Demikian Bapak Ibu penyampaian. Oh ya, satu lagi nanti. Nah, ini untuk pemberian santunan nanti. Ini berapa nilai yang pasnya? Ya, selama ini kan kalau bagi yang Kristen, kadang kita menyumbang karangan bunga saja minimal 150.000. Kemudian ada lagi dalam bentuk kasnya 100.000. Apakah nanti kita sepakati semuanya misalnya 100.000 atau 150.000 gitu ya? Nah, ini perlu mohon masukan dari seluruh teman-teman semuanya. Demikian penyampaian program yang bisa disampaikan untuk tahun ini. Untuk selanjutnya ya kita masuk dalam forum tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu untuk yang mau menyampaikan saran atau bertanya pada pengurus PGRI Gunung Timang maupun pemaksi ya. Dipersilakan. Ya, silakan Pak Loneng. Ya, terima kasih. Mohon izin, pimpinan. Ya, silakan. Ya, yang terhormat Pak Maksi, Sekretaris Kabupaten PGRI, yang kami hormati Ketua PGRI dan rekan-rekan pengurus PGRI Kecamatan Gunung Timang, rekan-rekan guru yang saya muliakan. Pertama-tama kita bersyukur boleh bertemu dalam keterbatasan waktu ini, ya, dalam rangka konferensi pada saat ini. Ya. Yang ingin kami sampaikan adalah yang pertama ini sifatnya umum saja dan mengulang saja sifat yang sudah kita sampaikan dengan Pak Ketua dalam bincang-bincang informal kemarin. Ya, yang pertama untuk mengintensifkan pelayanan PGRI ini, ya kalau kita sepakat, ya kita upayakan kita cari sekretariat, sekretariat PGRI untuk khususnya Gunung Timang, di mana di sana kita bisa bertemu, berunding, ya. Misalkan dalam sebulan kita laksanakan pertemuan 1 kali, itu misalkan sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang pasti kita punya sekretariat sebagai identitas dan lebih memperkokoh identitas PGRI itu sendiri. Itu yang pertama. Dan nanti mohon ditanggapi ya. Dan yang kedua, ya, yang juga perlu kami sampaikan, ya, selain sekretariat itu tadi, yang kedua adalah bahwa dalam dalam pelaksanaan
upacara baik Hari Pendidikan Nasional kemarin, tanggal 2 Mei itu nanti, maupun hari apa itu yang setelahnya itu. Nah, hemat kita, karena mengingat kita ini pertama dalam suasana libur puasa, dan cukup cukup berat buat kawan-kawan untuk bisa mengumpulkan teman-teman. Nah, kalau hemat kita, bagaimana kalau kita bergabung dengan pihak dinas, itu saran kita, dan di bagian yang itu. Nah, di bagian perayaan 2 Mei. Nah, diwakili oleh pengurus yang bisa bergabung di kabupaten, itu misalnya. Dan yang ketiga, untuk mengefektifkan iuran kita, nah kita sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Maksi itu tadi, ya, di masing-masing sekolah. Kira-kira di masing-masing sekolah saja supaya lebih spesifik, lebih khusus, ya, ditentukan atau ditunjuk seorang petugas, ya, apakah petugasnya itu kita beri penghargaan atau gimana, ya, supaya ada masalah kecil besarnya kita tidak tahu, ya, yang penting kita sepakat dulu apakah kita tentukan tunjuk petugas yang akan melayani, akan mengumpulkan yuran yang berada di sekolahnya masing-masing. Karena kalau misalnya dari Walur atau dari Majangkan ke Hilir itu hanya satu orang yang melaksanakannya, itu saya pikir kerepotan juga. Tapi kalau per sekolah, ya, kita pikir bisa. Cuma kita untuk menghargai apa yang dia lakukan, kita beri penghargaan. Nah, ini internal kecamatan, saya pikir bagaimana kesepakatannya agar agar itu bisa berjalan dan ada penghargaan dan bisa ada semangat motivasi untuk yang bersangkutan melaksanakan tugasnya di sekolah. Nah, itu. Nah, dan yang seterusnya, yang keempat terakhir, ya, yang terakhir, ya, bagaimana kalau ini pendapat saran juga, ya, kalau kedepannya kita perlu ada studi tour, studi banding atau apa namanya, ya, sejenis, ya, kita sepakati supaya sekali-kali kita akan keluar melihat apakah studi tour kemana, itu sesuai kesepakatan dan sesuai dengan tujuannya, kita lakukan studi tour. Dan untuk itu semua, ya, perlu persiapan dana ataupun arisan atau apa namanya, ya, itu perlu disepakati di internal TGRI juga. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan terima kasih atas kesempatan yang baik dan sangat bermanfaat ini buat saya pribadi, kita semua, dan terima kasih, semoga kita tetap sehat dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan yang kami tak sengaja maupun sengaja. Terima kasih dan selamat pagi. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Selamat Terima pagi. kasih Pak Wakil Ketua Kaloneng yang sudah memberikan masukan. Pertama tadi masalah sekretariat memang sangat penting. Ini, ya, kita pikirkan nanti sekretariatnya dengan teman-teman di mana yang pasnya. Kemudian yang 2 Mei tadi saya bergabung dengan dinas. Jadi kita sambil mengikuti petunjuk dari dinas apakah bisa kita laksanakan dengan pandemi ini. Kalau memang tidak ada, ya pre-memori. Mungkin yang pasti Hari Guru, Pak. Ya. Ini harapan saya di tahun ini Hari Guru wajib kita laksanakan. Kalau tidak bisa upacara dengan anak-anak, ya guru-gurunya semua masih bisa jaga jarak. Seperti upacara 17-an, kan, sambil melihat perkembangan COVID-19 ini. Jadi Hari Guru di 25 November itu harapan saya kita rindu kembali untuk upacara. Ya, betul. Kemudian yuran, yuran tadi kita sepakat. Yang pertama, ini keterkaitan dengan pembentukan ranting, sebagaimana yang disampaikan Pak Maksi. Mungkin nanti kita ada wilayah berbagi nanti ke lapangan Paloneng, kalau sudah masuk sekolah, mungkin kita ke Ketapang, konsolidasi masalah ranting di sana, termasuk juga tanya jawab. Mungkin ada teman-teman anggota yang belum tahu PGRI gitu, ya, kan banyak guru-guru baru, ya. Kemudian ke wilayah Batu Raya juga kita nanti ada jalan-jalan di sana, membentuk mungkin di SMP atau di SMA, kan kita ada pertemuan di sana, ya. Kemudian studi tour, ya, ini memang
kita juga perlu refreshing. Ya, saya sepakat ini masalahnya pandemi ini ya. Kalau bisa ya mudah-mudahan bisa terlaksana kalau Neng ke Bali ya, Pak Maksi juga Kalau tidak ada persiapan Pak Ketua Ya. jauh-jauh hari kan. pasti mau ikut juga Pak Maksi Iya. ini. Kalau Oneng mau ke Bali dia katanya. Seperti Tapi itu. sekarang masih, tapi tetap kita rencanakan ya, kita masukkan dalam program, Pak. Ya demikian, terima kasih Pak Loneng, Bapak Ibu yang Sama-sama lain, Pak. silakan Bapak Ibu yang lain, Pak Mas. Saya nama sedikit Pak, boleh? Ya silakan. Boleh. Ya silakan Pak Maksi. Yang saya bisa, yang ada hubungan dengan kabupaten, boleh saya sampaikan. Ya silakan. Masalah pertemuan tadi Bapak dan Ibu, yang seperti disampaikan Pak Wakil Ketua tadi, Pak Loneng, bahwa bisa adalah mungkin tiap bulan atau setiap 2 bulan. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu saya harapkan nanti siapa yang mau datang ke Muara TW silahkan. Lebih baik lihat di ADRT. Di ADRT itu sudah diatur semuanya, termasuk pertemuan-pertemuan pengurus. Kalau di ADRT yang baru ini, di situ sudah jelas setiap bulan pengurus harian melaksanakan pertemuan. Pengurus harian itu kan yang mungkin biasa dibilang orang pengurus inti, ya. Berarti unsur ketua, ya, unsur sekretaris dan unsur bendahara. Ya. Ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara. Itu di dalam aturan ADRT, kalau bisa itu setiap bulan ada pertemuan dan untuk semua pengurus minimal dilaksanakan setiap 2 bulan sekali pertemuan. Ya, itu di ADRT. Tapi itu hanya saya sampaikan, tapi tergantung rumah tangga PGRI Gunung Timang silakan gimana baiknya. Hanya nanti Bapak dan Ibu sambil saya sampaikan di sini karena ini berhubungan dengan program kerja. Untuk saat ini setiap 6 bulan sekali kita punya hak menyampaikan laporan kegiatan PGRI setiap 6 bulan sekali ke tingkatan yang di atas. Ya kami kabupaten suka tidak suka harus membuat laporan 6 bulan sekali dan saya kirim ke pengurus provinsi. Itu bisa, ini semua kegiatan dari segi keuangan, kegiatan administrasi apapun semuanya. Itu semuanya kegiatan yang kita laksanakan selama 6 bulan. Nah, karena kita rata-rata dilaksanakan pada bulan Februari, oleh sebab itu saya bilang dengan teman-teman minimal berarti pada bulan Agustus setiap kabupaten, setiap kecamatan ada melaporkan ke kabupaten. Karena kami di kabupaten November, berarti minimal bulan Juli saya harus melaporkan ke bulan Mei, bulan depan saya harus melaporkan ke provinsi. Ini seperti itu. Mudah-mudahan karena di sini saya lihat semua pengurus, ya, pengurus harian, ya mungkin hanya Pak Victor karena dia sakit, ya, juga teman-teman pengurus yang di bidang seksi, ya di seksi-seksi yang hadir pada hari ini supaya saling mengingatkan bahwa 6 bulan sekali harus buat laporan. Karena dari laporan itu juga dasar bahwa saya akan sampaikan ke provinsi. Laporan dari kecamatan itu bagian juga laporan yang akan disampaikan ke provinsi. Kegiatan-kegiatannya dari kecamatan kita akan laporkan. Ya. Nah seperti itu. Saya kira dari saya, kalau yang lain-lain silahkan diatur, kami silakan langsung ke pengurus. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maksi ya. Tadi ADRT ya, itu wajib kita miliki. Ya nanti Pak Bendahara mohon dikoordinasikan dengan Pak Sekretaris karena memang itu dasar kita kerja. Karena yang dulu ya nanti akan kalau bisa lebih dari 1 lah kita beli kan. Nah nanti kan bisa difotokopi lagi perbanyak sendiri Pak. Oh ngopi sendiri ya. Ya, saya kan cuma awal aja. Baik, terima kasih Pak Maksi. Saya kan awal aja. Iya. Kayak 1 nanti kita perbanyak ya. Pak Loneng biar dia 2 atau 3 biar karena memang sangat penting untuk dasar kita dalam bekerja.
Baik Bapak Ibu, Ya. Ari minta tolong yang baju tadi di-share ya. Ini kesepakatan kita pada saat mempercam bahwa kita akan mengadakan baju. Nah ini. Nah, mohon masukan Bapak Ibu, ini rencana pengadaan baju seragam PGRI Gunung Timang. Ya, ini diperkirakan sekitar 150.000 lah di sini. Apakah sepakat begitu ya? Nanti bisa itu pun kalau memesan satu ya mungkin nggak cukup 150 ya. Ini minimal 24 pieces yang disediakan oleh suppliernya. Ya mohon masukan untuk baju ini. Bapak Ibu silakan. Pak Ketua, mohon Ya, izin. silakan. Ya. Ya, terima kasih menanggapi mengenai baju ini. Ini juga kita dari awal memang sudah sangat berkeinginan kita memiliki baju kebersamaan kita ya, supaya ada kebersamaan di sana. Nah, bagaimana Pak Ketua untuk baju ini? Coba kita tanyakan ke ibu-ibu, apakah ibu-ibu itu perlu lengan panjang, terutama yang pakai jilbab. Maaf, ya ini penting juga kita tanyakan ya, karena kadang-kadang kita di sekolah aja Bapak Ibu yang menggunakan jilbab, mereka banyak meminta lengan panjang. Masalah harga ya kita sesuaikan. Nah, dan mengenai warna dan lain sebagainya kita setuju aja yang kita pribadi ini ya. Belum kita enggak tahu yang Bapak Ibu yang lain. Untuk warna kita cocok yang ada di depan kita ini, yang ada ditayangkan ini. Ya, untuk motifnya juga bagus, atau apa namanya, ikon-ikon motif-motifnya nih. Cuma jangan terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak tulisannya dan terlalu besar juga akan kurang indah kelihatannya. Ya, itu saya kira ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Ketua. Ya, terima kasih Pak Loneng. Ya, nanti ini yang nyari referensinya Saudara Ari. Apakah ada yang lengan panjang seperti ini? Artinya begini, mungkin dalam pemesanan itu apakah yang mau lengan pendek, yang lengan panjang, ya, lengan panjang. Betul. Mungkin suara ibu-ibunya nih, bagaimana nih? Ya. Apalagi yang muslim, ibu-ibu yang muslim. Pak Ketua, mohon izin Pak Ketua. Ya, silakan Pak Bendahara. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Loneng, itu tadi yang pertama, supaya kita mencari atau bagaimana mengusahakan supaya kita punya sekretariatnya. Itu saya sangat setuju, dan mungkin nanti Pak Ketua kita bisa sama-sama konfirmasi apakah ada di rumah jabatan sekolah yang di muka lapangan itu yang kosong Pak, yang tunggal. Kalau itu ada yang kosong, mungkin nanti bisa kita koordinasi sama kepala sekolahnya. Nah, kemudian setelah itu misalnya kaos ini kita setuju saja. Ya, nanti kita tanya di grup siapa yang siap untuk mesan, itu didaftar. Jadi kemudian mendaftarnya, oh saya ini lengan pendek, oh saya ini lengan panjang. Supaya nanti kita klub berapa yang pesan, nanti kita akan sama-sama dengan Pak Ari untuk menampungnya, demikian. Kemudian terkait masalah yuran. Kemarin sudah disampaikan oleh pengurus kabupaten bahwa yuran untuk tahun 2019 itu ditiadakan ya. Lalu yang diwajibkan itu 2020 dan 2021. Nah, untuk 2020 ini masih banyak juga sekolah yang masih tertunda. Kemudian untuk 2021 ini kalau tidak salah ini masih baru 2 sekolah yang ada nyetor ya. Nah, terkait apa yang dikatakan oleh Pak Loneng tadi ya, saya sangat setuju bahwa ditunjuk dari masing-masing sekolah itu untuk mengkoordinir penyetoran ini. Jadi misalnya dia bisa menyetor dalam 3 bulan, setiap TPP atau tundanya keluar, jadi yang mengkoordinir itulah untuk mengurus menagihnya, demikian. Nah, sangat setuju saya dengan apa yang diajukan oleh Pak Loneng. Lalu diberikanlah semacam upah atau honornya untuk mengelola itu, yang nanti setelah dia kumpulkan akan disetor ke bendahara.
Nah, kemudian Pak Ketua, mohon mungkin setelah rapat Zoom kita ini selesai, mungkin nanti kita koordinasi dengan Bapak Sekretaris untuk membuat surat kepada sekolah, ya, kepada setiap sekolah bahwa hasil rapat kita ini, lalu untuk iuran pembayaran 2020 dan 2001 itu supaya diingatkan kembali, demikian. Untuk setiap sekolah ya dikirim nanti untuk setiap sekolah, bagi yang belum demikian. Jadi itu pendapat saya. Kemudian sesuai rencana intern kita pengurus inti kemarin, nanti suatu saat kalau kita sudah longgar waktu, kita buka rekening entah di mana, itu khusus rekening BRI nanti, supaya apabila ada sekolah yang kesulitan nanti setor ke bendahara, mereka bisa langsung setor ke rekening ya. Jadi saya hanya terima ini merekap saja saya bahwa sekolah ini sudah masuk sekian rekening. Nah, jadi itu masukan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Saya kembalikan ke Bapak Ketua. Ya, terima kasih Bendahara untuk sekretariat tadi ya kita upayakan sambil koordinasi dengan Pak Camat, karena kita di tingkat kecamatan nanti akan kita pikirkan untuk sekretariat ini memang sangat penting. Kemudian masalah baju tadi belum final ya? Ya. Belum. Minta masukan ibu-ibu, ada Bu Irma, Bu Rini, Bu Kairunisa, apakah tidak ada masalah kalau lengan pendek atau bagaimana? Silakan. Pagi dengan siapa? Unisa ya? Oh ya Ibu. Ya, bagi kita yang Ya, kurang jelas suaranya. Dengan Ibu siapa? Oh, Bu Irma. Waduh, ya, lanjut. Kurang jelas suara. Ya. bagi kami yang mendukung, saya mau pilih itu mungkin terserah ya. Barangkali ada yang ada juga yang kalau kita tahu kita bisa. Tetapi yang perlu kita pahami adalah juga pada buku kita yang itu yang Ya, terima kasih Bu Irma. Masukan memang kurang jelas ya suaranya. Iya. Tapi pada intinya mungkin nanti kalau memang ada yang lengan panjang ya kita mungkin agak beda sedikit harganya, sambil kita konfirmasi ke pihak konveksi ya, Pak Ari. Pak. Ya, halo? Silakan. Ya. Ya. Untuk Ari, baju ya Pak. Oke. Ya, silakan Ri. Untuk baju sudah dikoordinasikan tadi malam dengan yang membuat baju. Jadi untuk lengan pendek kan 105.000. Ya. Dan untuk lengan panjangnya itu 115.000. 115 ya. Ya, yang untuk lengan panjang. Ini kan gambar untuk lengan pendek. Ya. Dan untuk lengan panjang itu 115.000. Sudah dikoordinasikan tadi malam. Ya, 10.000 beda ya selisihnya ya. Ya, beda 10.000 Pak. Baik, kalau demikian nanti kita tawarkan bagi Bapak atau Ibu yang ingin lengan panjang, kita data misalnya apakah ditulis nama gitu ya. Berarti harganya mungkin beda. Yang pertama yang lengan pendek ini 150.000, kemudian yang lengan panjang 160.000. Ya. Kalau memang itu sudah termasuk ada untuk kas PGRI-nya, kita belum tahu ongkirnya ya. Ongkirnya belum tahu Pak. Karena ya, kita berharap bahwa kas kita tidak hanya dari iuran anggota semata. Mungkin nanti kita pengadaan laung PGRI ya, yang mau pesan misalnya ini berapa orang kita data lagi ya. Kalau kebetulan ada yang ke Palangkaraya kan, berapa untuk kasnya kan? Ya. Dengan Pak Maksi. Ya.
Izin. Kira-kira sepakat ya Bapak Ibu? Ya. Nanti kita tawarkan 2 opsi, ada yang panjang, ada yang lengan pendek ya. Izin Pak Ketua. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf ini sering menyampaikan pendapat, tapi ini adalah untuk kebaikan juga ya, untuk lebih mantapnya PGRI kita. Nah, mengenai baju itu tadi, ya kita pikir kita sepakat apa yang disampaikan Pak Nono, Pak Bendahara tadi, bahwa akan disurati ke sekolah. Itu lebih resmi, lebih formal ya, dan kepala sekolah enak menyampaikannya bahwa ini adalah hasil daripada konferensi kita. Nah, selain selain masalah iuran yang disampaikan di dalam surat itu, kita mohon juga poin yang kedua adalah masalah baju itu juga dituangkan juga. Nah, dan termasuk di belakang surat itu ada format daftarnya. Ada lengan pendek, lengan panjang gitu. Nomornya juga. Nah, M, S atau L juga lengkap di situ. Nomor ukuran lengan pendek atau lengan panjang. Jadi dia checklist. Tinggal pihak sekolah checklist saja. Atau gimana? Itu hanya masukan atau saran saja. Supaya lebih resmi dia dikeluarkan oleh pengurus PGRI kecamatan secara resmi. Demikian saya kira, terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Loneng ya. Langsung artinya nanti kita akan menyampaikan surat resmi hasil konferensi kita, selain lewat grup juga langsung ke sekolah-sekolahnya. Lewat grup juga kita sampaikan, dan yang fisiknya juga kita sampaikan. Terima kasih Pak Loneng, saya sepakat. Bapak Ibu yang lain, baju bagaimana? Apakah sudah pas? Atau sepakat saja? Pak Abu, bagaimana? Ikut Kita pasang kopiah. Hah? Mengikut aja lah. Pak Ibu pasang kopiah, saya pasang kopiah juga nih. Pak Kristinus bagaimana? Ongkak, oke terus lah. Ya, Bu Rini, gimana Bu Rini? Bu Rini, bagaimana masalah baju, Ibu-ibu? Menyesuaikan saja kalau seperti kita ini. Tetapi mungkin nanti masukan juga untuk Pak Ketua. Kebetulan saya baru ini ada kesempatan bergabung di kepengurusan Kecamatan Gunung Timang untuk PGRI-nya. Sebenarnya tadi kalau bisa itu fokus gitu. Jadi kita selesaikan dulu yang masalah iuran dan lain sebagainya yang memang jadi program utama, baru ke yang khusus. Jadi supaya tidak lari ke sana kemari, ke sana kemari. Tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan. Masukan sedikit untuk iuran. Selama ini kan pengalaman yang kita dapat di lapangan, itu kita dari pengurus itu tidak pernah ada sosialisasi. Entah dalam bentuk pengurusnya, mungkin ada perwakilan yang datang ke sekolah-sekolah, atau juga dalam bentuk surat resmi. Sehingga sistem atau seperti apa kita mengumpulkan iuran itu, berapa besarannya, kemudian pembagiannya itu berapa yang ke kecamatan, berapa kabupaten, berapa ke provinsi, dan lain sebagainya, itu tidak pernah tersampaikan. Ada baiknya mungkin menurut saya itu disosialisasikan, di pengurus nanti bisa berbagi. Ini hanya masukan, mungkin nanti di wilayah arah Ketapang misalnya, Bapak Wakil Ketua, Pak Loneng, dan siapa, nanti di mana ada waktu senggang, lebih bagus lagi ada membawa surat, itu bisa untuk mensosialisasikan di daerah seputar Kandui dan sekitarnya, kita bisa berbagi. Ada Pak Abu Nawas, mungkin ada Pak Victor, ada saya. Di bagian kesananya lagi kan ada Bapak Ketua, ada Bendahara juga. Jadi iuran itu, karena itu adalah mesin sebenarnya dalam sebuah organisasi, kita tidak bisa melaksanakan apapun apabila kita tidak punya kas. Mungkin itu kita selesaikan dulu, Pak. Jadi supaya nanti itu lebih walaupun surat itu belum sampai, nanti mungkin informasinya bisa tersampaikan ke sekolah-sekolah atau ke guru-guru yang ada, sehingga tidak simpang siur. Mungkin itu untuk yang iuran, karena memang iuran ini menjadi salah satu catatan tersendiri sepertinya untuk kita. Kalau yang lain-lainnya, kita pada dasarnya mengikuti, menyesuaikan program yang ada, yang mana yang disetujui, yang mana yang disepakati, kita menyesuaikan. Begitu juga untuk baju
baju PGRI, dengan catatan mungkin juga baju PGRI ini memang dikhususkan untuk guru-guru khusus, karena PGRI ini kan rumah kita, organisasi profesi kita, jadi betul-betul kita hargai bahkan dalam bentuk pakaiannya sekalipun, karena seperti batik yang kita pakai ini adalah uniform kebanggaan kita. Jadi memang untuk guru, jangan ada dalam tanda kutip di luar guru nanti, kecuali yang memang anggota khusus atau anggota luar biasa seperti yang tercantum dalam ADART. Mungkin itu bisa masuk dalam kalau kita memang mengadakan pengadaan baju ini. Tetapi masukan saya kalau bisa khusus untuk baju ini juga khusus untuk guru, khusus untuk anggota luar biasa. Di luar itu sebaiknya kita batasi. Mungkin hanya itu masukan dari saya. Terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih Bu Rini atas masukannya. Untuk iuran memang kita siap membuat surat nanti dan kita sosialisasikan. Yang pasti untuk besaran iuran ini kan 10.000. Ya. Dan itu pun tidak mencapai apa yang diinginkan oleh kabupaten. Kalau tidak salah 5.000 untuk kabupaten, 5.000 untuk kecamatan. Kalau dipotong lagi 2.000 untuk tas sekolah, sangat minim. Jadi kita sepakati saja nanti di surat itu 10.000 itu untuk tas kecamatan, kabupaten, dan juga sampai ke PB pusat ya. Jadi tidak ada lagi yang dari 10.000 itu 2.000 untuk sekolah. Jadi nanti kebijakan sekolah silakan mengaturnya ya, memanagenya. Pokoknya bendahara terimanya bersih aja artinya. Dan nanti kita buat surat setelah ini secepat mungkin dan akan kita sosialisasikan. Memang selama ini ya belum terlaksana yang dari sekolah ke sekolah untuk mensosialisasikan ini untuk iuran, karena memang sangat penting. Karena kegiatan kita bisa jalan karena ada iuran. Dan juga selain iuran ya tadi upaya kita ya, Bu Rini yang sering ke Pelangka tahu di mana orang jual laung, nanti itu lanjutannya ya. Yang pasti iuran kita harus finalkan itu, dan itu wajib. Dan apalagi ini teman-teman guru, mudah-mudahan di bulan Mei ini TPP, tambahan penghasilan dan tunjangan PG-nya bisa cair, mudah-mudahan iuran bisa terwujud ya, bisa kita kumpulkan ya. Kemudian juga untuk baju tadi demikian ya. Jadi kita tetapkan saja harganya 150 untuk yang lengan pendek, 160 yang lengan panjang ya. Ya, nanti kita data siapa yang lengan pendek, siapa yang lengan panjang ya. Kemudian saya rasa untuk baju sudah pick aja ya, atau ada lagi? Kalau tidak ada, tinggal kita sosialisasikan. Dan untuk sementara memang mudah-mudahan kalau kas kita memungkinkan, kasnya dulu nalangin, tapi konsekuensinya memang harus membayar ya. Yang mesan harus bayar itu. Mungkin kas kita bisa nalangin untuk atau 2,5 juta atau berapa dulu ya. Nah, nanti begitu barangnya datang, ngambilnya langsung bayar gitu ya. Sepakat gitu ya? Oke. Ya, karena kalau menunggu uangnya kumpul susah juga. Hanya saja kita mendata untuk yang strip pertama itu minimal 24 pieces dulu, termasuk ukurannya. Dan ada yang mau pakai nama, yang enggak ya silakan. Oke, nah satu lagi Bapak Ibu yang mau saya sampaikan, masalah sumbangan sosial bagi warga kita, khususnya anggota PGRI yang dipanggil yang kuasa. Ini berapa yang pasnya? Kira-kira. Pak. Ya, silakan. Saya coba ini sedikit ya. Saya agak tertarik dengan iuran karena iuran ini juga jadi momok bagi pengurus kabupaten. Seperti yang saya sampaikan tadi, data di dalam database kecamatan untuk PGRI Gunung Timang itu adalah 373 ya. Saya cuma mau bilang begini,
300 lah yang membayar, artinya di dalam 1 tahun ya kita kalikan berarti satu orang 60 ribu. 6 kali 3 18. Dari 300 saja lah. Berarti setiap tahun kas Gunung Timang, PGRI Gunung Timang itu ada 18 juta yang masuk. Sebetulnya itu sudah sangat besar sekali, tapi dengan catatan yaitu kita harus kerja keras. Iya. Mungkin saya sepakat dengan Ibu Rini mungkin tadi, saya sepakat dalam arti begini. Mungkin untuk wilayah yang menuju ke Muntalat sana ya, jalan ke sana situ mungkin ada wakil ketua, mungkin untuk koordinasinya lewat wakil ketua mungkin Pak Loneng. Mungkin daerah Batu Raya, mungkin Pak Apel ada di sana. Mungkin di daerah dalam kota mereka Ibu Rini. Ya, karena ya pengurus harian ini harus benar-benar bergerak. Oleh sebab itu selalu saya sampaikan dengan juga pengurus-pengurus kabupaten, saya selalu bilang, jangan menganggap kamu wakil ketua, jangan kamu anggap wakil sekretaris. Ada kok ketuanya, ada sekretarisnya, jangan. Ini kita tanggung jawab bersama. Karena pengalaman saya di kabupaten, ternyata kadang-kadang pengurus harian ini ada juga yang awal-awalnya enggak mau, cuman sekedar nebeng, berharap ke ketua, berharap ke sekretaris, wakil-wakilnya tidak. Akhirnya saya belak-belakan ngomong di situ, suka tidak suka. Kalau misalnya masih tetap bertahan sebagai jadi pengurus, mari kita kerjasama. Tapi saya bersyukur selama ini semuanya itu jalan di kabupaten. Ya, ini harapan saya juga di PGRI sana seperti demikian juga. Artinya mari kita sama-sama anggota. Ya, anggotanya itu benar-benar apalagi yang apa, Pak? Kaderisasi dan organisasi ini adalah salah satu kunci. Walaupun kita tahu bersama bahwa unsur sekretaris itu adalah rodanya organisasi. Saya sering bincang dengan Pak Heri, ya, Pak Victor. Pak Victor jangan diam. Kalau ketuanya agak mungkin banyak kesibukan, sampaikan dengan ketua. Karena dia adalah roda organisasi, dia adalah tugasnya sebagai salah satu pembuat program, nanti saatnya diusulkan ke ketua dan dibahas bersama. Ya. Nah ini kerjaan saya nggak tahu di sana siapa yang bidang organisasi dan kaderisasi, tugas mereka apa? Mungkin saya kasih tahu sedikit bahwa tugas kaderisasi dan organisasi, salah satu tanggung jawab utama mereka adalah pendataan organisasi. Pendataan anggota maksud saya. Silahkan, mungkin Pak Ketua. Ya. Manfaatkan mereka. Karena memang tugas mereka sebagai pembantu. Pembantu dalam artinya membantu di kepengurusan, sekretariatan. Ini seperti itu. Oleh sebab itu kembali saya ke iuran tadi. Harapan saya itu benar-benar seperti kemarin sore saya di WA, Pak Ketua maksimalkan iuran. Itu untuk yang kedua kali, padahal hari Selasa saya sudah ketemu. Kemarin sore lagi saya tanya, Pak ada lagi yang mau disampaikan untuk pengurus kecamatan. Dia balas dengan saya, sampaikan maksimalkan iuran. Itu pesan dari Pak Ketua. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh tadi Pak Loneng, Bu Rini tentang iuran, saya yakin juga semua sepakat bahwa dengan kita iuran yang benar-benar terkumpul, bisa semuanya mau bertanggung jawab, saya yakin apapun yang kita kerjakan, kegiatan-kegiatan kita di kecamatan, semuanya itu bisa kita laksanakan. Karena kegiatan apapun yang kita laksanakan, kalau tidak ada dana, semuanya susah terlaksana. Dan yang kedua, mungkin untuk Pak Bendahara juga enak. Begitu bilang kita bikin kegiatan seperti ini, oh Pak Bendahara ada duit. Oh ada, enak mau melaksanakan. Walaupun bendahara ya. Dan tugas bendahara juga Bapak dan Ibu di dalam organisasi kita ini bukan hanya menunggu. Bukan hanya menunggu datang setoran, bukan seperti itu. Salah satu tambahan adalah tugas bendahara adalah dia langsung berhubungan dengan mungkin nanti dengan mereka guru-guru di sana. Ini mau sedikit saya ini kan, ya.
Pak Ketua sampai ngomong mungkin agak gimana lah, dia bilang begini, tolong sampaikan ke pengurus kecamatan, kalau ada kepala sekolah, ini saya kadang-kadang ini juga, kalau ada kepala sekolah yang tidak mau bayar iuran, tolong minta nomor teleponnya, katanya. Apa alasan tidak membayar iuran? Ini ya sudah tersampaikan ya dengan Pak Ketua ya, sudah tersampaikan. Katanya kalau ada disampaikan Pak Maksi, oke Pak, siap, saya sampaikan. Di Lahey Barat yang saya hadiri langsung karena mereka bukan virtual ya, di dalam konferensi ini itu sudah saya sampaikan. Dan mereka sudah janji kemarin untuk membayar lunas tahun 2020, mereka siap membayar setelah masuk tahun ajaran baru, setelah habis libur puasa. Untuk Lahey Barat, Lahey yang sudah melaksanakan TW baru. Ini yang keempat yang melaksanakan konferensi kerja kecamatan. Ini saya kira itu ya tambahan dari saya. Terima kasih, selanjutnya saya serahkan ke Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Maksi. Jadi berbicara iuran ya memang gampang-gampang susah. Tapi saya yakin kalau kita sosialisasi langsung, pendekatan ke sekolah-sekolah, ada waktu, pasti bisa. Karena ya teman-teman di Gunung Timbang sebenarnya selama ini ya sudah membayar iuran lumayan lah. Hanya saja kita kadang juga beban kalau di dalam program itu tidak jalan, menagih iurannya nanti ditanya apa nih programnya. Nah, ini saatnya kita menata kembali ya. Ini terima kasih Pak Loneng, teman-teman pengurus yang lain juga, dan Pak Victor juga sudah sangat aktif ya untuk mengingatkan saya. Ini Pak Papel kita lewat Zoom, oh ya siap. Hari sudah disiapkan konsep-konsepnya ya. Jadi saya yakin kalau kita bisa bekerja bersama, tidak hanya tergantung saya ataupun saya lupa ya. Nanti ada Pak Loneng, guru ini, Pak Nono mengingatkan saya, termasuk juga teman-teman pengurus yang lainnya, ditanya gimana kegiatan atau apa iuran. Yang pasti kita siap ini melaksanakannya. Dan harapan kalau kegiatan ada, kita juga tidak malu menagih iuran ya. Intinya begitu ya, Pak Loneng ya. Baik Bapak Ibu, yang belum kita sepakati tadi masalah uang untuk sumbangan sosial. Kalau ada anggota PGRI yang maaf kata mendahului kita ya, berapa yang pasnya. Oh ya, dan Pak Heri selamat bergabung juga nih, sudah ada Pak Heri yang sangat aktif juga di Walur, selamat bergabung di Zoom meeting. Silakan Bapak Ibu, apakah 100.000, 150.000? Ya silakan Pak Loneng. Ya, terima kasih Pak. Supaya cepat dan jelas dan tegas, saya pikir masalah jumlah kita tidak persoalkan. Yang penting kita ada sumbangsih kita dari PGRI ini kepada rekan-rekan teman-teman seperjuangan kita, sejawat kita yang dalam keadaan berdukacita ataupun misalnya dalam keadaan sukacita. Nah, yang penting ada. Masalah jumlah saya pikir tidak kita persoalkan, yang penting ada kepedulian kita. Masalah jumlah saya pikir 100 cukup. Itu yang cukup, ya. Pendapat kita ya, pendapat kita pribadi. Yang kedua Pak, satu hal lagi Pak, sebelum saya lupa, tadi di dalam tenaga pendidik ini ada PNS dan ada GTT. Ini harus diperjelas ya. Nah, supaya kita di lapangan kadang-kadang tahun kemarin kan gimana GTT atau guru honor dan lain sebagainya. Lalu PNS kan sudah jelas itu pasti sudah anggota permanen yang itu. Namun yang kedua GTT ini yang perlu kita perjelaskan di kesempatan ini. Dua hal itu saja saya kira. Terima kasih. Baik Pak Loneng. Jadi yang menjadi anggota PGRI itu sebenarnya bisa PNS maupun GTT. Yang pasti dia sudah punya kartu anggota. Kalau sudah punya kartu anggota, ya wajib hukumnya untuk membayar iuran. Dan yang belum ya tetap kita akomodir nanti. Demikian Pak Loneng. Ya, ini Bapak Ibu yang lain, Pak. Yurannya ini. Oh, iuran. Kan mereka kan tidak seberapa apa yang mereka terima per bulan atau per 3 bulan, per 4 bulan, kan ini kan tahap 1 4 bulan Pak, Januari, Februari, Maret, April.
Nah, ini yang kita perlu pertimbangkan juga ya dalam hal iuran ini gimana? Baik, Rekan-rekan. untuk iuran, pertama bagi yang sudah mempunyai kartu, memang harapannya bisa menyisihkan untuk sesuai dengan yang surat yang kita sampaikan. Tetapi memang kita tidak terlalu apa gitu ya, kita tahu juga kesulitan Iya, betul. Iya, berapa mereka, tapi kalau bisa dipenuhi ya syukur, demikian. Kita tetap iya, membuat, artinya sasaran iuran ini adalah seluruh anggota yang sudah memiliki kartu, karena iya. di pusat sana tetap terdaftar sebagai anggota, gitu ya. Entah itu PNS, entah itu GTT gitu ya. Mungkin demikian nanti Pak Loneng. Iya. Ya. Bapak Ibu yang lain. Jadi Pak Loneng, masalah yang uang sosial tadi 100.000, memang mungkin kedepannya kalau kita Kristen kan selama ini ada uang 100.000, kemudian karangan bunga lagi. Kadang mahal karangan bunga daripada yang uang cashnya. Apakah ke depan itu cukup misalnya tidak perlu karangan bunga, apa langsung uang cashnya aja gitu ya? Iya. Bisa kita sampaikan di tengah keluarga duka sumbangan dari PGRI Gunung Timbang misalnya ya. Nanti ada yang mewakili misalnya bagian hilir, ada Pak Loneng misalnya ini mewakili, mungkin sambutan juga pada saat pemakamannya. Ya. Nah itu. Saya bisa enggak saya potong sedikit Pak masalah uang duka ini ya. Ya silakan ini Pak. Ini uang duka ya? Iya ya. Seperti yang kalau saya lihat, mungkin saya kasih gambaran sedikit apa yang sudah ada yang saya ikuti di Lahe dengan Lahe Barat, kesepakatan mereka. Tapi hanya mereka buat 200, yang penting tercatat dululah 200 sampai melihat keuangan. Kalau ternyata 200 nggak bisa, apa boleh buat? Misalnya, ya tapi sudah mereka buat sana. Dan yang kedua, mereka di sana disambil uang yang dari kas PGRI, mereka juga pada saat itu juga model di grup itu model mengedarkan siapa yang secara sukarela mau memberikan bantuan, dan yang secara sukarela itu juga digabung dengan uang yang memang dari kas PGRI yang sudah ditetapkan ini, misalnya 200. Tapi itu tidak mutlak harus 200. Ternyata pada saat itu kas PGRI nihil, ya tidak menyampaikan. Kita hanya bekerja sama dengan teman-teman pengurus, anggota yang ada untuk mau dalam arti membantu teman kita yang berduka ini. Itu hanya ngasih gambaran ya. Itu yang jadi kesepakatan yang di Lahe dan Lahe Barat yang saya ikuti. Tapi itu memang dari mereka sendiri, bukan dari saya. Kesepakatan mereka sama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah anggota ini Pak Loneng. Ini kan sampai selama ini mungkin masih ada juga guru-guru yang lain, kepala sekolah yang lain menanya, gaya apa mereka honor? Bisalah membuat kartu PGRI, katanya. Mungkin Pak Apel juga pernah mengikuti konferensi kerja ya waktu di Yogyakarta ya, bahkan sampai sekarang Ketua Umum sampaikan karena data PGRI dengan data Kemendiknas itu selalu selalu ada kesinkronan data. Justru karena teman-teman kita yang honor-honor ini ya, teman-teman kita yang honor ini teman-teman kita yang honor ini kalau bisa bilang Ibu Ketua, justru karena mereka itu wajib supaya mereka masuk di dalam database. Itu disampaikan pada teman-teman kita yang honorer atau yang non PNS. Karena sampai aja minggu-minggu kemarin masih ada yang nanya sama saya, gimana kalau yang honor bisalah bikin kartu. Justru karena sekarang ya itu diharapkan oleh ketua supaya itu wajib untuk masuk di dalam data base PGRI. Karena setiap kali pengangkatan ini kadang-kadang data yang masuk itu benar dia pernah jadi honorer, karena data yang masuk nanti ditanya ke PGRI, karena sudah pernah kasus Bapak dan Ibu pernah terjadi waktu di Kalimantan Utara. Ternyata di Kalimantan Utara kasusnya dulu kan waktu itu yang diangkat begitu Kalimantan Utara jadi provinsi,
prioritas yang diangkat jadi guru di sana adalah honorer. Ternyata apa yang terjadi di sana, banyak sekali yang jadi guru-guru ini tiba-tiba ini sudah membawa SK yang tidak pernah jadi. Nggak tahu dapat dari mana mereka honorernya itu. Karena mereka ternyata bisa bermain dengan dinas pendidikan waktu itu. Itu dari pengalaman seperti itu akhirnya ya PGRI dan dinas pendidikan selalu ada kerjasama di dalam penyinkronan data ya anggota sebagai honorer. Ini sampai sekarang itu berlaku. Ini sekali lagi saya sampaikan di sini supaya yang namanya honorer ya alangkah baiknya yang belum ada kartu silakan ya, karena itu memang tugas yang disampaikan ke kami ya. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan dengan teman-teman mungkin yang guru-guru yang honor yang selama ini belum ada kartu PGRI. Kalau masalah iuran, PGRI itu tanggung jawab pengurus kecamatan, seperti yang disampaikan Pak Loneng tadi, kayak apa kasihan mereka, kayak apa kasihan katanya. Terserah, tinggal kebijakan lagi di sana kan seperti apa. Hanya kami yang di kabupaten dari ini, seperti Pak Apel tahu, mereka tidak akan pernah tahu berapa daftar kita terdaftar di PB, pengurus besar, itulah yang ditagih ke kita. Karena di dalam PB itu tidak ada daftar anggota kita yang terdaftar di PB untuk Barito Utara. Di situ yang pegawai negeri sekian, yang honorer non PNS sekian. Ya istilahnya kalau istilahnya di PGRI dia non PNS ya. PNS sekian, non PNS sekian. Tidak ada sama sekali. Tetap penagihannya itu sesuai dengan jumlah anggota PGRI dan sama jumlahnya. Saya kira demikian tambahan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Ketua. Baik, terima kasih terkait honor. Maaf, honor. Ya, GTT. anggota yang GTT gitu ya. Jadi mungkin sebelum mereka membuat kartu anggota, kita tanya dulu apa siap nggak bayar iuran gitu ya. Karena konsekuensinya kalau sudah punya kartu anggota, ya wajib membayar iuran. Ya. Ini tuh ya. Bagaimana masalah iuran? Kira-kira sudah deal ya. Tinggal kita maksimalkan ya. Dan kita tindak lanjuti melalui surat nanti. Masalah uang yang duka tadi. Ya. Kalau neng 100.000 nggak masalah, atau juga apakah ditambah gitu, misalnya 150.000 gitu ya. Gimana? Memang kita selama ini juga yang uang solidaritas misalnya per sekolah juga ada, misalnya SMA 1, SMP 1 gitu ya. Apa per satuan pendidikan masing-masing juga ada selain yang murni dari kas PGRI. Apakah 100.000 cukup atau perlu ditambah? Apa 150 misalnya? Ya memang keluarga duka itu tidak melihat jumlahnya juga, tapi kebersamaan kita. Tapi bagaimana kita menggerakkan anggota-anggota yang lain juga bisa membantu melalui satuan pendidikan ataupun baik secara pribadi, tapi harapannya per satuan pendidikan biar ada kebersamaan gitu ya. Iya. Apakah cukup dulu yang 100.000 ini bagaimana? Tapi apa ditambah? Ya silakan. Masukannya Bapak Ibu yang lain. Bendahara. Ya, saya Pak Nono, tinggal mengeluarkan. Kalau bilang Pak Ketua nanti ada yang ini keluarkan sekian, saya keluarkan. Setuju saja, 100, 120 atau 200 setuju. 100.000 dulu ya. Ya. Tapi itu kalau sudah masuk di dalam hasil, suka tidak suka, mungkin menalang ya, ada atau tidak, kasnya tetap kita bayar ya. Iya. Iya. Ya. Siap. Baik, demikian ya. Kemudian masalah apalagi yang belum, Ari, masalah tryout P3K ya. Nanti harapan kita saudara Ari yang bisa mengkoordinir ini bagi teman-teman honorer yang mau mengikuti tes P3K, nanti ada kita informasikan di grup juga ya. Nah, nanti saudara Ari mungkin yang sudah paham masalah
kebetulan Pak Ari juga mungkin mengikuti P3K ya. Ya. Nah, nanti akan kita akomodir juga. Baik, apakah masih ada yang lain yang terlupakan sebelum kita akhiri? Dipersilakan. Apakah sudah cukup gitu ya? Dan bagi Bapak Ibu ya silakan minum dulu kopi, tapi buat sendiri ya, karena tidak bisa kita kirim. Sambil ngopi silakan Pak Loneng. Ya. Pak Sekretaris Kabupaten, Pak Maksi, Ya. nanti sampean hubungi Pak Loneng, tolong dikasihkan ADRT ini sama Pak Loneng, talang dulu Pak Loneng ya, supaya cepat sampai di sini. Ya nanti diganti lah. 20.000 saja, nanti saya ganti. Saya enggak berani dengan Kebetulan Pak Loneng. Loneng di ini, Soalnya di masih TW. sebenarnya karena masih kena keluarga saya. Kalau enggak nunggu saya ke TW. Ya, Oh, bisa aja. betul. Pak Dono aja. Oh ya, Pak Nono oke. aja biar tahu rumah Pak Iya. Maksi juga. Ya. Betul. Atau Pak Apel ada perjalanan ke TW? Kalau memang Diambil. ada perjalanan ya bisa, tapi sementara ini memang belum ada perjalanan Ya. Oke. karena Anu aja pokoknya makin siapa enak di aja Loneng yang di masa pandemi ini. siapa Oke, yang siapa datang saja itu yang aja TW? suruh ke sini aja. Ya, Pin Burini kah biasanya sering nih TW. ya. Berini. Baik Bapak Ibu, masih ada yang lain Bisa. sebelum kita akhiri? Ada yang mau disampaikan nggak Bapak Ibu? Nanti hasil dari rapat ini akan kita sampaikan dalam bentuk tertulis ke sekolah masing-masing, termasuk pendataan baju tadi. Ya. Pak Heri ada Pak Heri? Nah Pak Heri. Bapak Ibu yang lain juga ya. Dan harapannya PGRI Gunung Timang dan PGRI secara umum tetap eksis gitu ya sebagai organisasi profesi yang tetap memperhatikan anggotanya. Kalau memang tidak ada, saya rasa cukup ya. Bapak Ibu bagaimana? Sepakat? Info sedikit Tinggal Pak. kita tindak lanjutnya ya. Ya silakan. Ini untuk link absennya sudah dibagikan di grup, di Zoom. Ya. Ada untuk absen online-nya. Dan untuk Zoom kita hari ini dari awal sudah saya rekam, jadi nanti akan saya buat di YouTube PGRI. Sudah saya buat akunnya. Jadi Mantap. saya upload di YouTube kita. Jadi nanti saya akan bagikan link YouTube-nya ke PGRI kalau sudah siap. Mantap. Jadi, Mantap. Admin. ya, jadi sudah terekam dari awal nih Pak. Baik, Kita Zoom hari ini. Jadi baik saja. terima kasih Buka, Pak Ari. buka absennya di mana Pak Ari? Di Di chat. chat itu ada di chat, ada bit.ly, Ya. absen, silakan diisi Bapak Ibu. Ini sebagai bagian dari administrasi konferensi kerja juga. Terima kasih Bung Ari ya, yang luar biasa ini bisa aset kita PGRI Gunung Timang juga. Nanti harapannya ada juga tim-tim selain Ari yang muncul untuk tim IT kita ya. Nah selama ini banyak membantu untuk yang IT-nya. Honornya besar, Pak Ari. Ya Pak. Ya, upahnya besar di surga. Ya. Ya. Aduh, mantap Pak Jadi Ari. sementara Ya, Pak. Semangat Pak. Ya. ya mudahan Pak Ari ini lolos nanti minimal P3K ya. Amin Pak. Kalau Ikut bisa ya CPNS nanti. CPNS dan cepat menikah. Ya. Didoakan ya Pak. Sambil Tunggu mengisi tangan, absen, sambil mengisi absen Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Suara Pak Bunawas nih mana? Pak Bunawas nih dari tadi nggak ada suara. Ya? Abu Nawas mengintip nih. Hah? Mana Pak Bunawas nih? Siap, Pak. Oh. Silakan Bapak Ibu sebelum kita akhiri sambil ngisi absen dulu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau lihat yang ulangnya langsung lihat di YouTube kita nanti Pak. Yang ulang kita Zoom hari ini. Oke, Ya lebih jelas. Pak Nelson ada yang mau disampaikan? Sesi
Pak Nelson bersanding terus, Pak Nelson. Semoga THR cepat dibayar aja Pak Apel. Iya, mudah-mudahan. Bilang, bilang Pak Kadis hari ini mereka rapat termasuk membahas masalah THR. Bulan depan pasti, Pak. Udah ya, Bapak Ibu? Sebentar Pak Apel. Oh ya, Ini silakan. ada titipan pesan gitu dari teman-teman mengenai apa namanya sertifikasi guru. Oh ya. Ini kan banyak juga teman-teman yang sudah ya bisa dikatakan senior juga, tapi kelihatannya apa namanya masih belum bisa begitu ikut apa sebutannya sekarang tuh PPG ya Pak. Nah itu jadi mereka itu kan mau apa namanya kejelasan gitu jalur rekrutmennya itu seperti apa, karena mereka ini kan banyak yang kebingungan. Kemudian ditambah lagi apa namanya kemampuan apa namanya mereka mengakses apa namanya IT itu hampir ya bisa dikatakan agak kurang. Jadi informasi itu masih tidak terlalu jelas begitu katanya Pak Apel. Jadi mohon solusinya gimana supaya mereka ini kan bisa diperjuangkan juga nasibnya gitu. Karena terus terang mereka bilang Ya masuk mereka ini kayaknya kalah dengan ya mohon maaf gitu teman-teman guru-guru yang muda-muda gitu. Di sini hadir Ada link Pak Nono. lain gitu ya. Itu aja Pak Apel. Ya, ya. Terima kasih Pak Bu. Nanti akan kita cari juga termasuk di bidang tenaga kependidikan nanti di Muara PW. Biasanya ya termasuk di sekolah saya juga ada banyak yang belum ya sertifikasi, kemudian yang baru. Tapi ini Ibu Kairunisa yang baru 1 tahun bertugas ya, alhamdulillah bisa masuk sertifikasi tahun ini ya. Ini luar biasa juga guru saya di CB 4 yang punya IT-nya bagus juga ya, termasuk bisa menyelenggarakan USBK offline ya. Nah ini luar biasa juga, baru penghapusan CPNS nih kalau Neng sudah bisa lolos sertifikasi, tapi dari jalur Kemenak ya. Nah nanti kita tanya juga dengan Ibu teman-teman yang sudah paham. Dan kemarin Pak Seswandi yang juga sudah lulus masuk suami istri ya dari Kemenak juga ya. Bapak Ibu yang lain masih ada? Kalau memang tidak ada bisa cukup ya, mengingat waktu juga. Dan pada kesempatan ini sebelum kita akhiri, saya atas nama pengurus Kecamatan 3 Gunung Timang menyampaikan terima kasih atas partisipasi kita semua. Dan ini Pak Loneng, sebagaimana yang sampaikan kemarin, usulannya ini perdana kita ya, bahkan mungkin ke depannya berlanjut terus ini ya. Artinya ini hal yang luar biasa, walaupun partisipannya cuma 14 orang, tapi ini sangat berarti bagi PGRI Gunung Timang ya. Termasuk Pemaksi juga sudah banyak memberikan saran. Dan diingatkan juga Pak Maksi, kalau kami lupa membayar iuran, walaupun sedikit tetap kita bayar. Ada beberapa poin yang penting yang bisa saya bacakan kembali sebagai kesimpulan kita. Yang pertama untuk program kas kita saat ini ada saldo Rp6.441.000 dan ini bergerak terus. Kemudian kita akan mengadakan sekretariat PGRI, kemudian perayaan 2 Mei yang kita mengikuti tunjuk dari dinas, kemudian kita melaksanakan perayaan Hari Guru tahun 2021. Ini wajib kita laksanakan minimal upacara bendera,
Kemudian study tour dari Poloneng akan kita agendakan juga. Semoga COVID cepat berakhir. Kemudian setiap 6 bulan sekali pengurus kecamatan akan melaporkan kegiatan ke pengurus kabupaten. Kemudian untuk hasil dari rapat konferensi kerja kita akan dibuat dalam bentuk surat, termasuk masalah pengadaan baju seragam tadi, yaitu 150.000 untuk lengan pendek dan 160.000 untuk lengan panjang. Dari jumlah tersebut, kelebihan dari itu akan diberikan untuk kas PGRI ya. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas bisa bergabung dan harapannya ke depan teman-teman anggota bisa ikut bergabung juga, dan saran masukan untuk pengurus PGRI sangat kita harapkan. Demikian, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih untuk Ari ya, Ya, tim Pak. IT Sama. kita, dan pada Pak Victor semoga cepat pulih ya. Pak Heri dari Walur ya, kalau banyak ikan tabiringnya dikirimlah. Kemudian kabar gembira juga bagi warga Gunung Timbang, anggota hari ini Alfamart sudah mulai buka di Tandui. Ya, silakan belanja ya. Ini nggak bisa belanja nih kalau THR belum cair. Dari Pamaksi yang provinsi udah cairnya. Demikian Bapak Ibu, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Selamat Santi, pagi. Santi Om Tahei. Ya. Oke. Salam sehat ya. Hidup guru, Hidup. hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Selamat siang. Ya. Selamat siang. Bentar Pak. Ya, Halo, silakan Pari. Kita foto selfie dulu gini apalah. Nah, foto selfie dulu. Nanti aku screenshot. Selfie kan? Ya, gini. Tangan gini. Oke, Ya, berarti diaktifkan dulu semua. videonya. Oh ya, oke. Kan semua videonya apalah. Semua Ini. diaktifkan videonya. Ya. Bu Irma, Pak Nelson, diaktifkan videonya biar kita screenshot loh. Ya, Bu Sesi, bentar lah. Pak Nelson tadi udah keluar. Ya. Oke, aktifkan videonya. Oke. Lagi siap sen. Mau Bu Irma lagi siap sen loh. Masih chat nih, tunggu ya. Saya juga isi absen dulu. Ya, Pak. Oh. Tapi nanti aja absennya nanti nggak apa-apa ya. Ya, nanti. Karena Bisa, mungkin bisa. tidak langsung keluar Pak Ari. Foto dulu lah. Ya. Pak Ya. Tinus mana nih dari Tongka? Pak Heri adalah. Pak Heri. Ya, Bu Irma udah gabung. Ya, silakan Ri. Silakan. Siapa? Silakan Ri. Kita screenshot dulu fotonya. Ya. Hidupi aja videonya Bu Irma. Fotonya. Tunggu Irma dulu, Pak. Udah lah Ri. Belum. Siap. Halo Bu Irma. 1, 2, 3. Ya. Ulang. Irma belum. Siap. Tidak terasa. 1, 2, 3. Ya, sudah, Pak. Tidak terasa, Ria. Ya. Udah bunyi. Baik. Terima kasih semuanya Pak Maksi. Ya, Sehat semua sama-sama. ya. Baik, selamat Ayo. siang. Ya. Selamat siang semua. Selamat siang. Selamat menunaikan Ya. Selamat siang. ibadah puasa. Iya. Oke. Salam